I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang semuanya. Sudah kurang lebih 2 bulan ya Bapak kembali ke kampus, dan hari ini Bapak kembali aktif lagi di sekolah PTL, dan masih mengajar kelas kalian ya, karena belum naik kelas ya. Tapi karena beberapa materi ekonomi kalian sudah habis, jadi kita mengulang materi yang sudah dipelajari di semester baru. Sudah belajar perbankan, OJK sama KBG. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pembayaran. Sudah dipelajari kan sistem pembayaran? Ada yang masih ada sistem pembayaran itu apa? Nah, iya. Sistem apa sih sistem? Cara ya, tata cara ya, aturan ya. Berarti tata cara pembayaran. Nah, sebelum itu ya, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis konsep alat pembayaran tunai dan non tunai, dan menceritakan pengalaman dalam menggunakan berbagai alat pembayaran yang berlaku di lingkungan sekitar. Ya, ini Bapak akan tampilkan video. Silakan disimak. Simak dulu ya. Kenapa sistem pembayarannya bisa semudah itu? Dan siapa yang mengatur hal tersebut? Yuk, aku akan mengajakmu mengenal sistem pembayaran. Sebelumnya kamu tahu belum apa itu sistem pembayaran? Saat kamu membeli barang, pasti uang kamu akan berpindah ke penjual kan? Nah, sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Bank Indonesia ya adalah menjaga kestabilan uang rupiah. Arti dari kestabilan uang rupiah ini adalah barang dan jasa ya. Barang dan jasa kestabilan itu dijaga oleh BI. Contoh, kalian pernah tidak masih kecil ya? Harga satu permen itu bisa 100 rupiah. Pernah merasa ketika 50 rupiah nggak? Kalau belanja? Kalau zaman bapak 25 saat itu masih ya laku ya. Uang logam 25. Nah kalau sekarang butuh berapa duit buat beli permen? 1.000 dapat berapa sih? 500 dapat berapa nih? Itu bisa terjadi itu karena adanya inflasi ya. Adanya inflasi itu uang yang beredar di masyarakat ini terlalu banyak. Alhasil kalau masyarakat itu lebih konsumtif terhadap suatu barang, ya, otomatis belanja itu ada. Iya kan? Kalau kita mau belanja, pedagang bahkan naikkan harga. Nah begitulah. Permen itu dari harga 100 rupiah bisa jadi 1.000 rupiah. Nah jadi sudah menjadi peran utama BI untuk menjaga kestabilan uang rupiah. Ya. Nah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan yang kedua mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Ya sebetulnya ada 3, ada 1 lagi, tapi sudah diambil alih oleh OJK. Ada yang tahu nggak? Tugas apa? Tugas BI yang diambil alih oleh OJK, yaitu menjaga dan mengawasi bank-bank umum ya. Makanya ini tadi kejadiannya satu orang bisa naik. Ya. Nggak boleh juga terlalu sedikit. Contoh, sistem pembayaran itu contoh ya. Ketika kalian biasa belanja online, pernah belanja online? Biasanya bayarnya melalui apa? Pernah bayar melalui Shopee? Pernah ya. Ketika kalian pesan barang online, belanja di Shopee, belanja di mana saja ya. Kalian belanja, kalian memilih barang, kemudian juga memilih metode pembayaran. Kemudian sampai kalian setuju proses pembayaran ya. Itu adalah sistem pembayaran. Kita disebut sistem. Ya, alur-alur itu disebut sistem pembayaran. Serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai. Ya. Atau ketika kalian mungkin ngerewangin saudara ya, beli sepatu misalkan di mall ya. Kalian pernah
ya saudara keluarga kita bayar pakai debit, ya, pakai kartu yang biasa ya. Tinggal digesek, masukkan PIN, selesai kan. Dan itu adalah perputaran nilai. Ya. Ini adalah pengertian sistem pembayaran menurut Bank Indonesia. Ya. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, ini adalah evolusi sistem pembayaran atau perkembangan sistem pembayaran dari dulu ke sekarang ya, sekarang yang ada di Indonesia, di dunia ya. Nah, ini mulai dari apa nih? Sistem apa? Barang dengan apa? Jeruk atau ya barang dengan barang ya. Nah, ini biasanya sistem barter itu terjadi antara kesepakatan dua pihak ya. Ketika belum adanya uang ya. Zaman dulu sekali ya barter. Kemudian konvensional ya, berkembang menjadi cash tunai. Nah, selain itu, sistem pembayaran non tunai, lebih efisien dalam cash handling, Bank Indonesia, Cici banyak buka. Bank Indonesia, Bank Indonesia.
Dalam penyelenggaraan dan pembayaran di Indonesia. Koma, kan titik apa yang koma itu enggak? Itu titik. Mengembangkan Soalnya nanti kita bakal belajar lagi, alat pembayaran, dijelasin sama. Kalian nyaman juga? Dikit juga kan? Pembayaran tunai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tugas sistem pembayaran. Pertama-tama yang kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tata Perdana. Jadi soal dalam tugas kami adalah selain alasan kepraktisan dan keamanan, disebutkan hal lain yang menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai dan cari informasi mengenai sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia yang akan dibacakan jawabannya oleh diri. Jadi, selain alasan kepraktisan dan keamanan, sebutkan hal lain yang menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai. Alasan masyarakat menggunakan sistem pembayaran non tunai adalah untuk meminimalisir rawan salah hitung dan pencatatan keuangan, mencegah beredarnya uang palsu dan tidak besar. Selain itu, sistem pembayaran non tunai lebih efisien dalam cash administration, lebih praktis, akses lebih luas, dan identifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Selanjutnya adalah informasi mengenai sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sistem pembayaran di perekonomian memiliki peran sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan dan sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Oke, selesai sudah presentasi pada tugas kami pada ini. Sebelum kami memanggil presentasi kami, adakah yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan. Dari kelompok berapa? Satu pertanyaan. Ya, satu saja. Kelompok dua ya. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh alat pembayaran non tunai terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia? Bisa diulangi. Bagaimana pengaruh alat pembayaran non tunai terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia? Kelompok dua boleh membantu.
bring it back.